Apakah jika seseorang yang sudah sarjana tapi pada saat dia kuliah hanya menjadi siswa, sikapnya seperti siswa, seperti yang sudah disebutkan, termasuk mahasiswa dan sarjana? Maksudnya, mungkin, oke, ringkasnya mungkin ketika dia kuliah, sikapnya itu masih ketika dia kuliah, ketika dia menjadi mahasiswa, sikapnya itu masih seperti seorang siswa gitu ya. Kemudian bahkan ketika dia sarjana, sikapnya masih tetap seperti seorang siswa. Apakah dia termasuk bisa dikategorikan sebagai seorang mahasiswa ataupun sarjana? Nah, beberapa video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ataupun saya berpendapat lah ya. Saya berpendapat mengenai mereka yang tidak kuliah juga, mereka yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemahasiswaan, apakah bisa disebut sebagai seorang mahasiswa? Mereka yang tidak kuliah, apakah bisa disebut seorang mahasiswa? Kenapa mereka nggak disebut seorang mahasiswa jika mereka itu memegang prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemahasiswaan? Nah, saya juga sudah pernah menjelaskan, videonya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Setelah nonton video ini, kalian bisa nonton video yang saya tulis di kolom deskripsi. Jadi pada intinya, ada definisi mahasiswa secara nilai kalau menurut saya nih. Ada definisi mahasiswa secara nilai, ada definisi mahasiswa secara administratif gitu kan. Ketika kita kuliah, kita disebut mahasiswa, tapi kita mahasiswa secara administratif gitu menurut saya nih. Tapi ketika kita tidak kuliah, tapi juga di sisi lain kita mengamalkan nilai-nilai kemahasiswaan, maka kita disebut mahasiswa gitu kan. Karena kalau diartikan, saya judulnya kalau nggak salah juga menjadi mahasiswa secara nilai gitu. Jadi ada nilai-nilai kemahasiswaan yang seharusnya diamalkan oleh setiap orang mahasiswa atau setiap mahasiswa gitu kan. Sebegitu pula dengan gelar sarjana gitu ya. Saya juga pernah menjelaskan bahwa dulu kalau gelar sarjana ini katanya berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu sarjana gitu, yang artinya orang yang bijak, orang yang arif gitu ya, orang yang bijak, orang yang arif gitu. Dan zaman dahulu untuk menjadi seorang sarjana itu nggak harus kuliah dulu, nggak harus sekolah dulu gitu. Siapapun yang orang itu ketika dipandang bijak, dipandang arif itu, maka dia adalah seorang sarjana gitu. Jadi nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk kuliah gitu. Nah, gimana ketika seorang mahasiswa tapi sikapnya masih menjadi siswa, bahkan ketika dia sudah lulus, ketika sudah menjadi sarjana, dia tetap menjadi sikapnya menunjukkan sebagai seorang siswa. Ya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sarjana, tidak bisa dikatakan sebagai sarjana secara nilai. Mungkin secara administratif ya dia sarjana juga, sarjana apa? Sarjana teknik, sarjana pertanian, sarjana pendidikan dan sebagainya. Secara administratif seperti itu. Tapi secara nilai ketika tidak mencerminkan sarjananya, ketika tidak mencerminkan sikap bijaknya, sifat arifnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang sarjana secara nilai gitu. Begitu pula yang mahasiswa. Dan lagi lalu mengenai etika. Apakah karena kita sudah menjadi maha, apakah juga bisa bersikap semena-mena, tidak memperdulikan etika terhadap yang lebih yang lebih mulia atau yang lebih muda? Yang lebih muda kayaknya nih. Oke, mau kita gelarnya apapun, mau kita statusnya apapun, kita nggak punya alasan untuk bersikap semena-mena. Itu intinya, kuncinya di situ. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apapun yang kita miliki, keilmuan apapun, sepandai apapun diri kita nggak memilih hak untuk bersikap semena-mena. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah punya harta banyak ya, kita sudah punya harta banyak, kita punya ilmu yang tinggi, punya pengetahuan yang luas dan sebagainya, kemudian itu menjadi alasan kita untuk bersikap semena-mena terhadap orang yang bodoh, terhadap orang yang miskin. Itu nggak bisa ditoleransi hal yang seperti itu. Jadi nggak ada alasan apapun yang membuat kita, yang melegalkan kita untuk bersikap semena-mena terhadap siapapun itu, termasuk ke yang lebih muda gitu. Sekalipun kita lebih tua, sekalipun kita lebih memiliki ilmu barangkali, sekalipun kita lebih senior, kita nggak punya alasan untuk bersikap semena-mena terhadap yang lebih muda. Semua itu diatur dalam etika, dan etika itu kan ada untuk untuk mengatur bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bertindak dengan lebih tua, yang lebih muda, yang sepantaran atau sebaya dan lain sebagainya. Dan semua itu tujuannya kan untuk menjaga harmonisasi, untuk menjaga agar tidak ada orang lain yang tersinggung ketika kita bersikap sopan, ketika kita memiliki etika, nggak ada orang yang tersinggung, sehingga terciptalah kedamaian, terciptalah harmonisasi dalam lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga etika itu penting keberadaannya, karena ya untuk itu tadi, menjaga keharmonisan, menjaga kedamaian. Karena ketika nggak ada etika, kalian bayangkan ketika semua orang nggak beretika atau tidak ada standarisasi tindak tanduk dalam bermasyarakat, maka kan semua orang pasti akan menafsirkan
sopan santun itu secara serampangan, secara individu per individu, sedangkan per individu itu kan berbeda-beda ya penafsirannya terhadap etika, terhadap sopan santun dan lain sebagainya. Maka nanti ya bisa terjadi chaos, bisa terjadi salah paham dan lain sebagainya. Tapi ketika ada standarisasi, maksud saya secara kultural ya, bukan secara administratif. Secara kultural ada standarisasi moral, ada standarisasi etika, maka di situ ya ada kesepakatan, otomatis di dalam masyarakat itu ada kesepakatan bahwa yang seperti ini sopan, yang seperti ini enggak gitu kan. Ketika dia berlaku sopan ya di mana sopan itu sudah disepakati oleh masyarakat ya otomatis dia bisa dikatakan sebagai orang beretika dan lain sebagainya. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada hewan pun kita kan juga nggak bisa bertindak semena-mena, kan juga diatur dalam undang-undang kan, kalau nggak salah dalam undang-undang nomor 18 tahun 2004 dan undang-undang nomor 41 tahun 2014 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tolong koreksi kalau salah, tulis di kolom komentar. Nah itu kan juga diatur bahwa setiap orang itu tidak diperkenankan, tidak dilarang untuk menyakiti, menyiksa hewan, kemudian menyakiti ataupun menyiksa hewan yang mengakibatkan hewan itu menjadi cacat ataupun tidak produktif lagi. Dan masih banyak lagi lah perlindungan terhadap hewan di dalam undang-undang itu kan menunjukkan bahwa kita juga tidak bisa bersikap semena-mena, bahkan jangankan sesama manusia, bahkan pada hewan pun kita juga tidak diperbolehkan untuk bersikap semena-mena. Itu setidaknya seperti itu pandangan saya. Kalau kalian punya pandangan lain silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.